Nah, tetapi saksi mata melihat ketika tali sudah turun, dikaitkan, nah di ekor Zeppelinnya itu, kan bentuknya seperti itu balon udara ya, nah di ekornya itu ada percikan api. Jadi banyak kru dan penumpang yang akhirnya loncat dari jendela ketika api mulai menyebar. Halo, kembali lagi di Jam 8 Worldwide bersama saya Irfan Rapsodi. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan puasa, sekitar 2 minggu lagi. Jadi puas-puasinlah Anda makan-makan ya. Nah, untuk kali ini seperti biasa kita di konten, oh gitu ya. Kali ini gue akan memberikan suatu kisah cerita tentang tragedi atau bisa dibilang musibah bernama Musibah Hindenburg tahun 1937. Tapi sebelumnya, gue kasih tahu dulu, saya ini sama sekali tidak ada hubungan darah, saudara, pertemanan dengan Claudio Makalele. Claudio Makalele atau Claude Makalele. Jadi jika dia itu melakukan tindak pidana ataupun kudeta terhadap suatu negara, itu nggak ada hubungannya dengan gue ya. Jadi, tanpa banyak bicara, kita langsung saja menuju ke ceritanya ya. Karena buku saya sudah di tangan, kita akan langsung saja. Jadi musibah Hindenburg tahun 1937 ini adalah tentang maskapai penerbangan pertama yang digunakan, yaitu bernama Zeppelin. Nah, Zeppelin ini untuk yang belum tahu, itu kita bisa mengenalnya sebagai balon udara ya. Yang panjang itu, bukan balon udara yang di Cappadocia ya. Tapi apa ya, kalau gue taunya dari kecil sih balon udara juga ya. Nah, Zeppelin ini pertama itu dibuat oleh orang Jerman. Namanya Count Ferdinand von Zeppelin. Ini Zeppelin pertama itu dibuat pada tahun 1898 dan diterbangkan pada tahun 1900. Dia adalah maskapai penerbangan pertama di dunia ya. Mungkin info aja sedikit, dan sempat juga digunakan ketika Perang Dunia ke-1. Nah, kita kali ini berbicara tentang musibah atau tragedi Hindenburg 1937. Nah, Hindenburg 1937 itu Zeppelin ya, atau balon udaranya itu bernama LZ-129 Hindenburg. LZ-129 Hindenburg ini mempunyai rute penerbangan dari Eropa ke Amerika Selatan dan Amerika Utara. Fasilitasnya ini termasuk mewah ya. Di situ sudah ada smoking room, ada lounge, ada dining room. Pada tanggal 3 Mei 1937, Hindenburg melakukan penerbangan seperti biasa dengan rute Frankfurt, New Jersey, Amerika Serikat. Membawa 36 penumpang dan 61 kru Hindenburg, kru pesawat. Ini penerbangan ke-63 dari LZ-129 Hindenburg. Penerbangan ke-63 menuju Amerika Utara, Amerika Selatan. Pokoknya rute Eropa, Amerika ya. Hindenburg meninggalkan lapangan penerbangan Frankfurt pada pukul 7.16 malam dan terbang melewati Kolon, Belanda, Inggris Utara sebelum akhirnya melewati Samudra Atlantik pada pukul 2 dini hari. Hindenburg ini mengikuti jalur utara melewati laut. Jadi dia tipis-tipis melewati Greenland, melewati Laut Amerika Utara di Newfoundland. Nah, karena angin kencang nih, Hindenburg sempat mengalami keterlambatan melewati Atlantik. Jadi ketika di Atlantik itu mungkin anginnya cuaca kurang mendukung, jadi yang seharusnya mendarat jam 6 pagi di New Jersey, tetapi akhirnya delay menjadi jam 6 sore. Akhirnya tanggal 6 sore, Hindenburg ini mencapai Boston, Amerika. Jadi mereka terbang melewati New York. Nah, karena cuaca di Lakehurst, New Jersey ini, di landasan penerbangan Lakehurst di New Jersey kurang baik. Jadi Kapten Hindenburg pada saat itu, Kapten Max Pruss yang berasal dari Jerman, dia mengirim pesan untuk akan mendarat jika kondisi di landasan sudah membaik. Nah, dia mengirim pesan ini ke Charles Rosendahl. Charles Rosendahl ini adalah commanding officer landasan udara Lakehurst, New Jersey. Mungkin sekarang tuh
kayak ini ya, tower ya, di tower control room-nya gitu ya, yang jadi ngomong sama pilotnya. Nah, pada pukul 6:12 sore, Rosendahl ini mengirim pesan ke Kapten Pruss mengenai kondisi temperatur, tekanan, penglihatan, dan angin. Jadi dia ngasih tahu bahwa ini aman nih untuk landing, untuk mendarat. Dan 10 menit kemudian, pukul 6:22, Rosendahl tuh mengirimkan pesan kembali merekomendasikan untuk melakukan pendaratan sekarang. Oke bang, sekarang aja bisa nih, gitu. Nah, karena mendapatkan rekomendasi seperti itu, akhirnya Kapten Max Pruss memutuskan untuk mendekati landasan Lakers dari southwest, dari arah southwest tuh, ya lu baca ini sendiri ya, translate sendiri ya, setelah jam 7 malam, dengan ketinggian tuh kurang lebih 600 kaki. Karena anginnya itu dari utara, Kapten Pruss melakukan manuver belok kiri lebar. Jadi dia memutar berbentuk oval, biar dia bisa menuju ke jalur pendaratan nih. Soalnya, jangan kita bayangin kayak pesawat yang cus gitu mendaratnya ya. Tapi ini pendaratan Zeppelin ini memang dia pelan, agak memutar. Nah, nanti di bawahnya itu sudah ada orang-orang yang menunggu. Dalam arti kru landasan lah. Jadi mereka akan menunggu persis di bawah Zeppelinnya tersebut. Soalnya ketika pendaratan, udah mau pendaratan, Zeppelinnya itu akan mengeluarkan tali. Nah, talinya ini yang akan dikaitkan ada di landasannya tersebut. Nah, jadi pelan-pelan dia akan turun. Jadi bukan landing seperti pesawat seperti itu ya bayangannya ya. Nah, jadi ketika Kapten Pruss itu melakukan manuver kiri jauh nih, karena angin yang tadi, dia melakukan manuver oval ke kiri, dia sudah menurunkan kekuatan mesin. Nah, First Officer Albert Samp itu melihat bahwa ada berat di ekor Hindenburg. Jadi dia lihat dari sistem di dalamnya itu ya, itu nih di ekor nih kok ada yang berat nih. Nah, jadinya dia itu ketika menuju proses pendaratan, dia mengeluarkan air. Soalnya di Zeppelin itu ada air yang digunakan untuk pemberat. Dia mengeluarkan airnya itu pes sekali buat agak ringan kan, biar balance, biar nggak gini nih. Nah, akhirnya dia ngeluarin lagi tuh kedua kali. Dan yang mana ini merupakan hal yang tidak biasa ya untuk Zeppelin pada saat itu ya. Ya mungkin biasanya mungkin nggak harus ngeluarin air gitu kali ya. Gue juga nggak tahu, nanti mungkin kalau lu ada info. Nah, ketika sudah persis di atas, sudah di jalur pendaratan, Zeppelinnya ini sudah berada di atas landasannya, yang dimana dia untuk landing. Di bawahnya ini sudah ada kru landasan, yaitu para Navy ya. Mereka udah bersiap untuk menunggu tali yang dikeluarkan Zeppelin itu untuk dikaitkan, kira Zeppelinnya itu turun. Nah, tetapi saksi mata melihat ketika tali sudah turun, dikaitkan, nah di ekor Zeppelinnya itu, kan bentuknya seperti itu balon udara ya, nah di ekornya itu ada percikan api yang perlahan-lahan itu menyebar. Jadi ketika mereka turun, apinya itu perlahan-lahan menyebar kurang dari 1 menit. Gitu. Ketika api sudah menyebar, Kapten Max Pruss nih dia sempat tetap bisa menstabilkan Hindenburg-nya. Zeppelinnya tetap bisa stabil, tetapi lama-kelamaan karena terbakarnya dari ekor menuju ke hidungnya, jadi posisinya dia itu ekornya berada di bawah, hidungnya tuh berada di atas tuh, sembari apinya menyebar. Jadi ini daratan, apinya udah mau turun, apinya menyebar, segini nih. Ketika itu sudah pasti banyak kru dan penumpangnya yang panik kan. Api yang menyambar cepat itu membuat kru dan penumpangnya panik. Jadi banyak kru dan penumpang yang akhirnya loncat dari jendela ketika api mulai menyebar. Bentuk balon udara atau Zeppelin itu kan besar ya. Jadi ada ruangan yang inti di dalam, ada juga yang di pinggiran luar, di mana kita bisa ngelihat dari jendela. Kebayang lah ya. Nah, orang-orang yang berada di pinggiran itu, di dekat jendela, mereka tuh berhasil loncat dari Zeppelinnya tersebut. Tetapi yang masih berada di dalam, di tengah lah, kasarnya, itu mereka sudah pasti dilahap oleh api. Apalagi kru yang berada di ekor. Dan jangan
dibayangkan kalau ini ya, loncatnya itu tinggi dari atas, enggak. Ini beneran sudah dekat daratan, api sudah mulai menyebar, mereka pelan-pelan eh, satu-satu tuh keluar tuh, nggak satu-satu sih, barengan. Jadi mereka keluar langsung beres dilahap api semuanya itu. Ini bisa kalian lihat juga di YouTube ya, videonya ada banyak di YouTube tentang tragedi Hindenburg ini, apalagi ketika proses pendaratan sampai akhirnya apinya itu habis. Setelah peristiwa tersebut, peristiwa Hindenburg yang berada di Lakehurst, New Jersey itu, investigasi dilakukan antara Jerman dan Amerika. Kedua pihak sepakat bahwa kejadian tersebut berasal dari adanya kebocoran sel gas yang menyebabkan hidrogen dari pesawat bercampur dengan oksigen udara dari luar. Bercampur dengan oksigen udara dari luar. Dan percikan api tadi itu kemungkinan berasal dari listrik statis yang membuat kebocoran gas. Hindenburg ini meninggalkan Frankfurt itu dengan 97 jiwa. Dengan 62 jiwa selamat walaupun banyak yang luka-luka. 13 dari 36 penumpang serta 22 dari 61 kru meninggal. Ditambah satu orang dari Angkatan Laut Amerika yang bertugas di landasan, yang Navy tadi. Kejadian ini merupakan akhir dari maskapai penerbangan Zeppelin atau balon udara. Walaupun sebenarnya sebelumnya ada USS Akron dari Amerika dan British Air 101 itu juga mengalami musibah yang sama. Tetapi ini mereka kecelakaannya ketika malam hari, jadi tidak ada saksi dan tidak ada yang merekam kejadian tersebut. Jadinya nggak ada yang tahu gitu. Nah, berbeda dengan Hindenburg ini. Hindenburg ini, karena pada saat itu ada yang merekam, jadi jutaan orang itu menonton lewat TV beserta surat kabar ya. Soalnya kan pada saat itu kayaknya sih TV susah ya, tapi surat kabar, fotonya jelas gitu. Kemana sih Kapten Prus? Kapten Prus ini, dia tuh merupakan salah satu yang selamat ternyata di kecelakaan ini. Dia berhasil menyelamatkan diri ketika Hindenburg sudah mendarat, tetapi dia mengalami luka bakar yang sangat serius. Nah, ketika Hindenburg ini telah mendarat dengan hangus, sudah hangus, dia lari, dia sempat kembali lagi tuh mencari orang yang selamat sebelum ia dipaksa dievakuasi karena luka bakarnya yang serius. Jadi dia sempat pengen nolongin yang lain gitu. Dia pengen nyari, masih ada nggak yang selamat ya? Karena gue kaptennya gitu. Nah, Kapten Prus ini mempunyai pendapat yang berbeda dari investigasi yang telah dilakukan oleh Amerika dan Jerman. Dia berpendapat bahwa peristiwa ini disebabkan oleh sabotase. Nah, sabotase gimana gue nggak tahu, nggak dapat infonya. Nah, untuk lebih detailnya lu bisa cek di airship.net, karena gue emang kebanyakan ngambil dari situ. Cuman kalau terlalu detail gue susah juga ngebahasain teknisnya seperti apa ya. Jadi itu adalah cerita dari tragedi Hindenburg, yang dimana itu adalah transisi akhirnya pesawat yang kita lihat sekarang, yang kita naiki sekarang, itu bentuknya tuh seperti itu. Karena sebelumnya tuh nggak kayak gitu, seperti balon udara gitu. Jadi di sisi lain ini menjadi titik balik juga ya bagi dunia maskapai penerbangan. Oke, jadi itu cerita untuk hari ini. Mungkin gue agak terbata-bata, gue minta maaf ya atas segala kekurangannya. Gue harap lu mengerti apa yang gue sampaikan. Nanti seperti yang gue bilang tadi, kalau lu pengen cek lebih detail, ada videonya di YouTube tentang kebakarannya itu, dan artikelnya juga banyak. Ini gue cuman ya pengen aja nyeritain gitu. Oke, terima kasih sudah mampir, sudah nonton sampai habis. Tetap dukung Real Madrid. Sampai jumpa lagi.